Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Fitriah dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Fahrina Syahida. Kami dari Universitas Muhammadiyah Banjarmasin, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi S1 Pendidikan Matematika. Kami dari kelompok 5. Di sini kami ingin mempresentasikan tugas mata kuliah pengantar ilmu pendidikan dengan materi aliran pendidikan progresivisme dengan dosen pengampu kita yaitu Ibu Soraya Jamilah. Sekarang kita lanjut ke materi ya. Nah, kita lanjut ke bagian materi. Di sini saya akan menyampaikan tentang latar belakang progresivisme. Progresivisme adalah sebuah aliran filsafat pendidikan yang berkembang di awal abad ke-20 dan mempunyai pengaruh sangat besar dalam dunia pendidikan. Aliran progresivisme mengakui dan berusaha mengembangkan asas progresivisme dalam semua realita, terutama dalam kehidupan. Kemampuan intelijensi manusia sebagai alat untuk hidup, untuk kesejahteraan, dan untuk mengembangkan kepribadian manusia. Selanjutnya, ada pengertian tentang aliran pendidikan progresivisme. Progresivisme berasal dari gerakan reformasi umum dalam masyarakat Amerika dan kehidupan politik pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Berlawanan dengan sekolah tradisional, pendidikan progresif merancang sebagai strategi untuk mereformasi pendidikan. Progresivisme juga suatu aliran dalam filsafat pendidikan yang menghendaki adanya perubahan secara cepat. Praktik pendidikan menuju ke arah yang positif. Oleh karena itu, progresivisme sangat menghendaki adanya pemecahan masalah dalam proses pendidikan. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang konsep-konsep aliran pendidikan progresivisme. Di situ ada terbagi menjadi beberapa. Yang pertama, Asosiasi Pendidikan Progresif Menentang. Apa sih itu asosiasi pendidikan progresif menentang? Nah, jadi dalam pendidikan itu ada beberapa hal yang tidak boleh dilakukan, baik itu dari segi pengajaran atau dari bidang apapun itu yang mengenai tentang pendidikan. Yang pertama itu guru otoriter. Apa sih itu guru otoriter? Nah, guru otoriter itu adalah guru yang berorientasi hanya pada pemberian tugas semata tanpa mau memperhatikan hubungan manusiawi antar guru dan siswa. Yang kedua, ada pengajaran berbasis buku secara eksklusif. Yang ketiga, menghafal secara pasif informasi faktual. Yang keempat, isolasi sekolah dari masyarakat. Nah, selanjutnya ada juga para pendidik progresif ini secara positif menegaskan hal itu. Yang pertama, anak harus bebas berkembang secara alami. Yang kedua, minat dimotivasi pengalaman langsung adalah stimulus terbaik untuk anak didik belajar. Yang ketiga, guru harus memfasilitasi pelajaran, baik itu dari bahan ajaran ataupun tempat untuk anak belajar. Ada juga kerjasama erat sangat penting antara sekolah dan rumah. Menentang kurikulum mata pelajaran konvensional, progresif berpengalaman dengan kurikulum alternatif, menggunakan kegiatan, pengalaman, pemecahan masalah, dan proyek. Guru progresif yang berpusat pada anak berusaha membebaskan anak-anak dari pengekangan dan penindasan konvensional. Prinsip-prinsip aliran pendidikan progresivisme. Adapun yang menjadi prinsip-prinsip aliran pendidikan progresivisme antara lain, yang pertama, anak-anak dibiarkan bebas berkembang secara alami. Yang kedua, perhatian didorong langsung pada pengalaman, karena ini dianggap sebagai pendorong yang paling baik dalam pengajaran. Yang ketiga,
Guru harus menjadi seorang narasumber dan seorang pembimbing dan pengarah dalam aktivitas pembelajaran. Yang keempat, sekolah progresivisme seharusnya menjadi sebuah laboratorium bagi reformasi pendidikan dan tempat untuk bereksperimen. Yang kelima, pengajaran harus secara langsung dihubungkan dengan berbagai kepentingan anak. Yang keenam, sekolah perlu mendorong kerjasama dibanding kompetisi. Selanjutnya, adapun tokoh-tokoh yang mengemukakan pendapatnya tentang aliran pendidikan progresivisme yaitu William James, John Dewey, dan Hans Vaihinger. Yang pertama, adapun menurut William James. James berkeyakinan bahwa otak atau pikiran seperti juga aspek dari eksistensi organik harus mempunyai fungsi biologis dan nilai kelanjutan hidup. Dan dia menegaskan agar fungsi otak atau pikiran itu dipelajari sebagai bagian dari mata pelajaran pokok dari ilmu pengetahuan alam. Jadi, James menolong untuk membebaskan ilmu jiwa dari prakonsepsi teologis dan menempatkannya di atas dasar ilmu perilaku. Adapun menurut yang kedua, yaitu tentang John Dewey. Teori John Dewey tentang sekolah adalah progresivisme yang lebih menekankan kepada anak didik dan minatnya daripada mata pelajaran itu sendiri. Maka muncullah istilah child-centered curriculum dan child-centered school. Progresivisme mempersiapkan anak masa kini dibanding masa depan yang dianggapnya belum jelas. Baginya, agar subjek pendidikan dapat memahami sains dengan baik, maka aktivitas pembelajaran yang disediakan bukan hanya sekedar pemberitahuan dan latihan keterampilan saja, tetapi bagaimana materi-materi itu dikemas sedemikian rupa dalam konteks yang menyenangkan mereka sehingga mereka betah dan ingin berlama-lama dalam pendidikan ataupun pembelajaran itu. Selanjutnya, yang ketiga atau yang terakhir menurut Hans Vaihinger, di mana menurut Hans, tahu itu hanya mempunyai arti praktis. Persesuaian dengan objeknya tidak mungkin dibuktikan. Satu-satunya ukuran bagi berpikir ialah gunanya, atau dalam bahasa Yunani pragma. Untuk itu mempengaruhi kejadian di dunia. Segala pengertian itu sebenarnya buatan semata-mata jika pengertian itu berguna untuk menguasai. Bolehlah dianggap benar asal orang tahu saja bahwa ini adalah kebenaran. Pemikiran. Dalam pendidikan aliran ini berpandangan bahwa peserta didik mempunyai akal dan kecerdasan. Dalam pandangan progresivisme, belajar itu harus dipusatkan pada diri peserta didik, bukan kepada guru dan bahan belajarnya. Jadi dalam aliran ini lebih mengutamakan perkembangan peserta didik. Kritik aliran progresivisme. Terdapat beberapa poin yang menjadi sasaran yang banyak dikritik terkait dengan konsep pendidikan yang ditawarkan oleh progresivisme, yaitu yang pertama, konsep pertumbuhan. Berdasarkan aktivitas diri anak merupakan konsep yang kabur. Progresivisme seperti yang kita bahas menekankan pendidikan yang berpusat pada anak. Menurut aliran ini, aktivitas si anak akan membawa ke arah pertumbuhan dan perbaikan diri mereka. Tetapi adanya pertumbuhan atau perbaikan kalau progresivisme menolak adanya suatu tujuan akhir tertentu tentang konsep pertumbuhan, kemajuan ataupun perbaikan menjadi suatu konsep yang kabur dan tidak jelas untuk diukur tingkat keberhasilannya. Yang kedua, prinsip bahwa anak harus dididik sesuai dengan minat dan kebutuhan mereka sendiri serta guru hanya berfungsi sebagai pendamping merupakan prinsip yang tidak realistis. Kesadaran, pengertian dan rasa tanggung jawab pada anak mengalami perkembangan.
Yang ketiga, secara realistis, kita tidak bisa mengharapkan tingkat kesadaran, pengertian, dan tanggung jawab yang sama. Seseorang harus mengetahui apa yang menjadi minat dan kebutuhannya, sehingga memungkinkan untuk diberikan kebebasan memilih isi dan cara pendidikan yang sesuai dengan minat, bakat, dan kebutuhannya. Yang keempat, pernyataan progresivisme bahwa cara belajar dengan memecahkan masalah yang secara langsung dialami oleh anak merupakan cara belajar yang paling efektif, tidak berlaku secara mutlak. Tidak dapat disangkal bahwa secara psikologis anak akan tertarik untuk mempelajari hal-hal yang secara langsung dialami sebagai penunjang kebutuhannya atau membantu memecahkan kesimpulan. Progresivisme adalah suatu gerakan dan perkumpulan yang didirikan pada tahun 1918. Aliran ini berpendapat bahwa pengetahuan yang benar pada masa kini mungkin tidak benar di masa mendatang. Pendidikan harus terpusat pada anak, bukan memfokuskan pada guru atau bidang muatan. Beberapa tokoh dalam aliran ini diantaranya George Axtell, William Stanley, Ernest Bailey, William James, John Dewey, dan Hans Wenger. Progresivisme mempunyai konsep yang didasari oleh pengetahuan dan kepercayaan bahwa manusia itu mempunyai kemampuan-kemampuan yang wajar dan dapat menghadapi masalah yang bersifat intelektual. Aliran ini beranggapan bahwa belajar merupakan proses yang bertumpu pada kelebihan akal manusia yang bersifat kreatif dan dinamis sebagai potensi dasar manusia dalam kehidupannya. Jadi, aliran ini sangat menjunjung tinggi individualitas anak didik. Selain itu juga menjunjung tinggi sikap sosialitas, sehingga corak aktivitas pembelajaran yang ditonjolkan lebih pada kooperasi daripada kompetisi. Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.